Dari sisi politik misalnya Presiden bernegosiasi dengan orang-orang seperti Prabowo, Wiranto. Dari sisi bisnis misalnya Presiden berurusan dengan perusahaan-perusahaan sawit, tambang yang merusak dan menghilangkan hak asasi banyak orang dan di banyak tempat. Presiden itu dia dilingkupi dengan kewajiban. Jadi kewajiban untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati. Itu SBY itu dulu. Ya. Nggak bisa, jadi dia harus menyelesaikan pelanggaran HAM-pelanggaran yang terjadi sebelum dia. Dan yang kedua, ada banyak pelanggaran HAM yang terjadi di zamannya dia. Lutfi misalnya. Yang kedua, Novel Baswedan. Yang ketiga, Munir. Saya tambahkan lagi mendiskriminasi di Papua. Nah ini adalah nama-nama kasus yang tidak diselesaikan oleh Jokowi sebagai presiden. Respon presiden kalau soal hak asasi manusia lamban sekali, lebih lamban daripada kura-kura. Beda ketika presiden harus menjamu para investor yang begitu cepat dan cekatan. Sampai ketika dia terbata-bata berbahasa Inggris pun dia nekat ketemu orang-orang itu. Tapi ketika sama-sama bahasa Indonesia di depan istana, dia nggak mau nemu. Ruang kosong apa yang terjadi? Di mana ruang kosongnya? Ruang kosong ada di otak kepala negara. Hukum di Indonesia itu bukan akibat dari konsepsi keadilan, tetapi akibat dari instruksi politik. Maka kita tahu apa yang terjadi di balik meja birokrasi, di balik meja parlemen, yaitu transaksi keuangan, di balik tembok istana, yaitu korupsi. Jadi jangan bicara normatif tentang hal yang secara deskriptif kita lihat setiap hari. Kalau saya melihat dua kecenderungan pada Jokowi 5 tahun pertama sampai hari ini, dia menganggap hukum banyak menghambat. Muncul RUU Omnibus Law yang ingin menyederhanakan semua hambatan, dianggap hambatan pada Omnibus Law. Yang kedua, ada hal-hal tertentu yang dia kehilangan narasi. Tadi yang saya bilang dia miskin narasi soal hukum. Jadi dua hal ini yang selalu muncul. Dari awal memang rejim ini tidak punya bukan sekedar nyali, tetapi pengetahuan tentang apa itu hak asasi manusia. Ide HAM itu di luar kepentingan rejim ini. Apalagi ditegaskan bahwa demi pertumbuhan ekonomi boleh halangi HAM, boleh hentikan demokrasi. Kasarnya begitu tuh. Ngapain kita tiba pada satu kesimpulan yang fatalistik? Padahal presiden diminta untuk menyelesaikan soal. Tidak mungkin dia menyodorkan dirinya untuk dikunci gitu, kecuali sebagai maling atau sebagai orang gila. Ya udah, payung hitam itu selama dia ada di depan istana, dia memayungi hak asasi manusia. Presiden anggap itu sebagai hiburan, kemisan aja tuh. Jadi empati memang tidak ada, karena tidak punya kapasitas untuk memahami konsep pelanggaran HAM. Negara, pemerintah yang gagal menginvestasikan etika adalah pemerintah yang kumuh. Pemerintah yang kehilangan hak untuk meneruskan sebuah kekuasaan.